Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Aditya Saputraka dengan NIM 230250502007 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sebelumnya di konten hari ini atau video pembahasan ini saya akan membahas tentang pemrograman SQL atau database yang basic atau sederhananya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung ke pembahasan SQL tersebut. Nah, adapun daftar isinya yaitu pertama kita membahas struktur query language atau SQL, kedua penggunaan SQL pada DBMS, ketiga apa yang disediakan oleh DBMS, keempat bahasa basis data, kelima elemen-elemen SQL, keenam kelompok pernyataan SQL. Nah, kita masuk ke poin pertama, struktur query language. SQL. SQL merupakan bahasa query standar yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Penyebutan SQL sebagai bahasa query sebenarnya tidak tepat sebab kemampuan SQL tidak sebatas hanya query atau memperoleh data, tapi mencakup kemampuan lain seperti pertama, pendefinisian struktur data, kedua, pengubahan data, dan ada juga pengaturan sekuritas. Nah, mengapa SQL dikatakan subbahasa data? Karena SQL tidak mendukung persyaratan bahasa yang lengkap. Sekalipun SQL dapat dipakai untuk mengakses basis data, SQL tidak menyediakan hal-hal berikut. Pertama, pernyataan penguji kondisi, semacam if pada COBOL. Lalu ada pernyataan pengulangan, semacam repeat pada Pascal. Nah, ini adalah contoh skrip pada COBOL. Lalu ini adalah contoh skrip repeat pada Pascal. Lanjut. Nah, kita masuk ke poin kedua yaitu penggunaan SQL pada DBMS. Penggunaan SQL pada DBMS terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, SQL sebagai bahasa administrasi basis data. Dalam hal ini, SQL dipakai oleh BDA untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. Lalu, SQL sebagai bahasa query interaktif. Yang dimaksudkan adalah pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat seketika atau hanya digunakan saat itu juga. Lalu ada sebagai bahasa client server. SQL juga dipakai sebagai untuk mengimplementasikan sistem client server. Sebagai klien dapat menjalankan sesuatu aplikasi yang mengakses basis data yang ada pada suatu server. Nah, itu adalah bahasa client server. Nah, lalu ada SQL sebagai bahasa pemrograman basis data. Pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat guna mengakses basis data. Next, kita masuk ke poin ketiga yaitu apa yang disediakan sih oleh DBMS tersebut. Nah, itu ada program khusus atau utility yang dapat digunakan secara interaktif untuk berbagai operasi terhadap basis data seperti pembuatan tabel, penghapusan, dan perubahan tabel. Lalu ada penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data. Nah, yang kedua, sekumpulan perintah atau dalam bentuk command line, CMD. Nah, yakni perintah yang ditulis oleh user atau pemakai. Kita masuk ke poin keempat yaitu bahasa basis data. Bahasa basis data ada DDL, Data Definition Language, merujuk pada kumpulan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data seperti membuat sebuah tabel, basis data, indeks primer ataupun sekunder. Lalu ada DML, Data Manipulation Language, mengacu pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data, seperti penyimpan data ke suatu tabel, mengubah, menghapus, dan lain-lain.
Nah, DML lebih dekat ke QL atau Query Language. DML, Data Manipulation Language, lebih ditekankan oleh aspek pengenaan operasi terhadap suatu data, berupa penyimpanan data baru ke dalam tabel, pengubahan, atau penghapusan. QL, Query Language, lebih ditekankan pada aspek pencarian data ke dalam tabel. Poin kelima yaitu elemen-elemen SQL. Adapun elemen-elemen SQL yaitu yang pertama, pernyataan. Pernyataan adalah perintah SQL yang meminta suatu tindakan kepada DBMS untuk beberapa pernyataan-pernyataan dasar SQL. Kedua, tipe data. Setiap data pasti memiliki tipe data kan? Ketiga, nama. Nah, nama digunakan sebagai identitas bagi objek-objek pada DBMS. Contoh objek pada DBMS adalah tabel, kolom, dan pengguna. Elemen-elemen SQL lainnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Ekspresi digunakan untuk menghitung nilai. Nah, yang kelima, konstanta. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, atau kebalikan dari konstanta adalah variabel. Keenam, fungsi adalah sebuah subprogram yang menghasilkan suatu nilai jika dipanggil, misalnya minimal atau average dan lain-lain. Atau keenam yaitu kelompok pernyataan SQL. Nah, pertama ada DDL, Data Definition Language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan tersebut, suatu atribut, serta hubungan antar tabel, yang termasuknya adalah create, alter, dan drop. Nah, ini adalah contoh script daripada DDL. Teman-teman bisa pause video ini untuk melihat secara detail contoh script pada DDL. Nah, next, DML, Data Manipulation Language. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data basis data. Misalnya, untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Contohnya seperti select, insert, delete. Nah, ini adalah contoh script DML. Teman-teman bisa lagi pause jika ingin melihat secara detail. Next, ada DCL atau Data Control Language. DCL berisi perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Pengendalian dapat dilakukan berdasar per pengguna, per tabel, per kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Perintah-perintah yang termasuk dalam DCL adalah grant, yakni memberikan kendali pengaksesan data, revoke, yakni mencabut kemampuan pengaksesan data, lalu ada lock table, yakni mengunci tabel. Nah, ini adalah contoh script DCL. Next, pengendali transaksi. Pengendali transaksi adalah perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Perintah yang termasuk adalah commit atau menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat, disebut transaksi yang telah berhasil dilakukan. Rollback yaitu batalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Dan ini adalah contoh script transaksi. Teman-teman bisa pause. Next, pengendali pragmatik. Nah, pengendali pragmatik yaitu pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemanfaatan SQL, dalam bahasa lain SQL yang dilekatkan. Close seperti menutup kursor, pointer yang menunjuk ke tabel. Lalu contohnya lagi declare, mendeklarasikan kursor. Lalu ada lagi fetch, mengambil nilai baris berikutnya, dan ada open untuk membuka kursor. Nah, ini adalah contoh script pragmatik. Nah, teman-teman bisa melihat secara detail dengan cara nge-pause video ini. Dan ya, itulah tadi pembahasan daripada materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat. Itu datangnya dari saya pribadi Andi Aditya Saptraka mengucapkan minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.